wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Kristina. Terhormat kepada Bapak Dr. Haji Andi Ambalis selaku dosen pengampu pada mata kuliah praktik pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di sini saya akan praktek mengajar mengenai materi tentang kondisi Islam masuk ke Indonesia. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Istu pimpin doanya. Doa dimulai. Terima kasih Istu. Baik, siapa saja yang nggak hadir hari ini? Siapa aja? Mana dia? Ibu. Brenda Rizkila, kemudian kita Ilham. Oke, baik. Kita langsung lanjut ke materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai Islam masuk ke Indonesia. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Nah, ada beberapa kondisi masyarakat Indonesia pada saat itu. Yang pertama yaitu kondisi sosial budayanya. Masyarakat Indonesia pada saat itu memiliki berbagai macam suku bangsa, yang dimana masing-masing daerahnya memiliki suku, bangsa, dan bahasa yang sangat beragam. Kemudian yang kedua yaitu kondisi agama dan kepercayaannya. Nah, pada saat sebelum datangnya Islam, masyarakat Indonesia sudah mengenal agama atau kepercayaan itu. Tetapi agama yang mereka anut yaitu agama Hindu, Buddha, dan sebagiannya dari agama kepercayaan Kapitaya. Yang kepercayaan Kapitaya ini yang dimana mereka itu menganggap bahwa kepercayaannya itu kosong, yang dalam pemikiran mereka Tuhan itu tidak dapat dipikirkan oleh pikiran mereka itu sendiri, tidak dapat digambarkan. Yang ketiga ada kondisi perekonomian. Kondisi perekonomiannya pada masa sebelum datangnya Islam, Indonesia ini memiliki berbagai mata pencaharian. Adapun di antaranya yaitu berdagang, bercocok tanam, beternak, dan ada juga sebagian nelayan. Nah, yang keempat yaitu kondisi sosial politik. Yang kelima ada kondisi suku bangsa. Nah, ada 5 macam itu, ada 5 kondisi pada saat itu sebelum datangnya Islam ke Indonesia. Sampai di sini paham? Baik, kita lanjut ke jalur masuknya Islam ke Indonesia, yakni ada 6 jalur. Bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia? Yang pertama ada jalur perdagangan. Pada jalur perdagangan ini mereka yang berdagang memiliki peran penting dalam menyebarkan agama Islamnya.
menyebarkan agama Islam, yang dimana kebudayaan Islam yang letaknya di Indonesia dan letaknya strategis sehingga dapat memunculkan tempat-tempat yang dapat menyebarkan agama Islam. Melewati jalur perdagangan ini, orang-orang yang mata pencariannya dengan berdagang, mereka yang sudah memiliki kepercayaan atau menganut agama Islam, mereka dapat menyebarkan agama Islam itu sendiri melalui jalur perdagangan itu. Kemudian yang kedua ada jalur perkawinan. Nah, pada jalur perkawinan ini lebih mempercepat dalam proses penyebaran agama Islam. Sebab jika terjadi perkawinan antara anak bangsawan atau raja atau adipati, karena mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan besar, sehingga dapat mempercepat proses Islamisasi. Itu kan mereka kan sebagai anak bangsawan, raja. Nah, mereka ini memiliki kekuasaan yang besar terhadap masyarakatnya. Jadi dapat mempercepat proses Islamisasi dengan melalui jalur perkawinan ini. Kemudian yang ketiga yaitu ada jalur pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan, yang dimana dalam hal ini model pembelajaran yang digunakan pada saat itu dengan menggunakan model pembelajaran halaqah. Model pembelajaran yang halaqah ini yaitu yang dimana cikal bakal pendidikan pesantren yang di kemudian hari akan berkembang menjadi suatu pondok pesantren yang besar. Gitu. Kemudian yang keempat yaitu ada jalur seni budaya. Nah, melalui jalur seni dan budaya ini, proses penyebaran agama Islam juga dapat melalui kesenian. Yang paling sering dilakukan yaitu pertunjukan wayang. Pertunjukan wayang ini yang paling terkenal atau sering dilakukan dalam proses penyebaran agama Islam. Ada juga jenis kesenian lain yang dijadikan media untuk penyebaran Islam, yaitu ada sastra, seni bangunan, dan seni ukir. Kemudian yang kelima politik. Jalur politik. Nah, di beberapa daerah Indonesia kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya masuk Islam. Jadi raja atau penguasa berperan penting dalam proses penyebaran agama Islam, karena pada jalur politik ini masyarakat yang ada mereka akan mengikut kekuasaan penguasa atau rajanya untuk memeluk agama Islam, karena mereka telah terlebih dahulu memeluk agama Islam. Baik itu ada macam-macam jalur masuknya Islam ke Indonesia.
Mungkin sampai sini dapat dimengerti. Baik, lanjut ke materi kita yang ketiga, yaitu mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori Mekah. Nah, pada teori Mekah ini, teori Mekah mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, yang dimana orang-orang yang membawa Islam masuk ke Indonesia ini berasal dari bangsa Arab, terutama dari Mesir. Kemudian yang kedua ada teori Persia. Teori Persia, dalam teori Persia ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 Masehi. Nah, dari bangsa Gujarat di Indonesia, yang dimana Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia yang sekarang menjadi negara Iran. Oke, lanjut ke teori ketiga, yaitu ada teori Gujarat. Nah, pada teori Gujarat ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat dari Indonesia diyakini sebagai pihak yang membawa Islam masuk ke Indonesia. Jadi pada teori Gujarat ini, bangsa Gujarat ini, mereka yang dari India diyakini mereka yang membawa Islam masuk ke Indonesia. Kemudian yang keempat ada teori Cina. Nah, pengaruh teori Cina dalam penyebaran agama Islam ini bisa dilihat pada bukti-bukti arkeologis. Di antaranya yaitu ada masjid-masjid kuno yang dibangun pada sekitar abad ke-15 Masehi. Masjid-masjid itu di antaranya ada Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesekuan Cirebon, dan Masjid Agung Kudus. Berarti pada teori Cina ini, dalam penyebaran Islam bisa dilihat dari bukti-bukti arkeologisnya pada pembangunan pada masjid-masjid kuno. Nah, mungkin itu beberapa materi yang kita pelajari hari ini. Ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah saya jelaskan? Ya, Bu. Ya, silakan. Arkeologi itu apa ya, Bu?
Baik, dalam sepengetahuan saya, arkeologi ini yaitu yang dimana kita memahami suatu ilmu tentang sejarah yang telah masa lampau. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau gitu, saya ada yang bertanya ke kalian ya. Baik, saya ingin bertanya kepada Putri. Tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai jalur masuknya Islam ke Indonesia, yaitu ada jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, dan politik. Nah, pada jalur pendidikan, metode pembelajaran apa yang digunakan pada saat itu? Pada saat itu pada jalur pendidikan metode yang digunakannya adalah dakwah Islam yang dilakukan oleh adalah metode dakwah ya Bu ya, yang dilakukan oleh para dai yang dipandu oleh para pedagang. Baik, terima kasih atas jawabannya. Di sini saya sudah menjelaskan tadi metode pembelajaran yang digunakan pada saat sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Maksudnya jalur masuknya Islam ke Indonesia ini kan melalui jalur pendidikan. Nah, metode yang digunakan pada jalur pendidikan itu metode pembelajaran halakoh. Yang dimana metode pembelajaran halakoh ini
pembelajaran atau cikal bakal yang ada di sebuah pendidikan pesantren yang di kemudian harinya akan berkembang menjadi suatu pondok pesantren. Begitu ya Putri. Baik, saya ingin bertanya lagi kepada Salu. Pada teori Gujarat, menurut teori Gujarat, pada abad keberapa Islam masuk ke Indonesia? Hmm, 13 Masehi. Baik, bagus jawabannya. Mungkin itu dulu untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi yang saya sampaikan. Kepada Allah kita sama-sama memohon ampun. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.